Hai, nama saya Aprisilia Taniwan dari kelas 11 4. Perkenalkan, nama saya Hillary. Saya Natasha dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Teresia dari kelompok 4. Baik, pada gambar pertama ini merupakan salah satu benda peninggalan sejarah yang terdapat pada Museum Chong Afi, yang dimana benda ini merupakan lampion yang memiliki corak yang unik, serta memiliki bentuk seperti balok yang terdapat sebuah ruang di dalamnya. Lalu, pada gambar kedua ini, terdapat batu penggiling yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan palawija dan kacang-kacangan, seperti kedelai, kacang merah, kacang etana, dan gandum. Bahan tersebut kemudian akan digiling dan kemudian akan menghasilkan tepung yang dapat digunakan dalam membuat makanan. Mesin penggiling ini juga memiliki bentuk yang unik, yaitu bulat dan membentuk seperti segitiga pada bagian depannya. Lalu, pada gambar selanjutnya terdapat vas bunga. Vas bunga tersebut memiliki corak yang unik serta berwarna putih dan biru. Vas bunga pada gambar tersebut memiliki bentuk tabung serta memiliki penutup kecil berbentuk bulat pada bagian atas vas bunga tersebut. Lalu, pada gambar terakhir terdapat guci antik double quart yang berasal dari negeri China. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa guci bercorak naga tersebut memiliki bentuk bulat serta terbuat dari bahan keramik. Pada umumnya, guci yang seperti di gambar ini digunakan oleh orang-orang kaya sebagai sebuah pajangan. Pertama, patung tempat obat. Meskipun berbentuk mirip patung, namun benda ini sebenarnya adalah wadah ramuan magis yang dipergunakan oleh para datu di masa lalu. Asalnya dari etnik Batak Toba. Yang kedua, mejan. Mejan adalah istilah dalam bahasa Pak-Pak untuk menyebut arca manusia dalam posisi menunggang hewan, bisa kuda atau gajah. Biasanya arca batu ini menggambarkan si pungka kuta atau pendiri kampung, ataupun pertaki atau kepala kampung. Meski dalam beberapa kasus ada pula yang dipahatkan beserta istri dan anak atau cucu. Bagi mereka pendukungnya, mejan dianggap sebagai penangkal bala. Biasanya arca ini ditempatkan di dalam kuta sebagai penjaga dan untuk menakut-nakuti orang. Jika ada bahaya yang mengancam kuta, maka ia akan mengeluarkan suara gemuruh. Mejan juga merupakan perlambang status sosial dan menunjukkan keagungan marga. Yang ketiga, arca Buddha dan arca Dhyani Buddha Aksobhya. Arca Buddha bermahkota dengan hiasan raya seperti kalung dan kelat bahu, namun tetap memakai pakaian pendeta. Digambarkan duduk di atas lotus dengan sikap tangan bumi Parsa mudra, atau oleh masyarakat Thai lebih dikenal dengan sikap tangan Mahavijaya mudra. Arca Dhyani Buddha Aksobhya duduk di atas lapik dengan sikap tangan bumi Parsa mudra yang juga dikenal dengan sikap tangan Mahavijaya mudra. Pada pinggiran rambut terdapat semacam pita atau garis. Pada bagian puncak usnisa atau tonjolan di kepala terdapat ketumala atau lidah api. Yang keempat, penenun ulos. Selain ulos, uwis, abit, oles, dan hio juga ditenun dengan cara dan alat yang hampir mirip. Yang membedakan hanya nama-namanya saja. Di tanah Batak, para penenun disebut dengan istilah partonun. Mereka menenun dengan menggunakan benang kapas atau katun. Dahulu, benang harus melewati proses pencelupan pewarna alamiah, namun ketersediaan benang warna-warni di pasaran menyebabkan proses tersebut sudah tak diperlukan lagi di masa sekarang ini. Benang yang akan digunakan kemudian direndam dalam air saringan nasi agar tidak lembek. Setelah benang dikeringkan dan disikat supaya lurus, tahap selanjutnya adalah masorha. Benang digulung dengan menggunakan alat bernama pasorbah dan panghulhul. Tahap selanjutnya adalah matu bobo atau mengani benang dengan menggunakan alat bernama panoguan dan patu bobokan. Benang yang sudah diani kemudian dimasukkan ke alat tenun pada tahap mengaras. Tujuannya agar benang yang akan ditenun menjadi keras atau tegang. Setelahnya tahap martonun atau menenun sudah dapat dimulai. Ketika tenunan selesai, tahap selanjutnya adalah mengarambui dan manirat, yaitu membuat pintalan rumbai dan sirat pada kedua ujung kain. Yang keempat adalah hoda-hoda.
Hoda-hoda merupakan gambaran seekor kuda. Kerangka bagian badan terbuat dari bambu, lalu diberi kepala yang menyerupai kepala kuda dan ekor yang terbuat dari kayu dan ijuk enau. Kerangka ini ditutupi kain. Pada saat menari, pemainnya dapat menggerakkan kepala dan ekor. Biasanya, hoda-hoda dimainkan dalam upacara untuk mengusir roh jahat, berasal dari Batak Toba. Yang keenam adalah miniatur rumah tradisional Batak Toba. Rumah tradisional Batak Toba, atau dalam bahasa setempat disebut rumah, dibangun dengan sistem pasak. Pasak yang berarti tidak memakai paku. Bangunan ini berbentuk panggung, dinding terbuat dari kayu, dan atap pelana dari ijuk dengan bentuk melengkung seperti kapal. Dinding rumah dipenuhi ornamen tradisional yang disebut gorga. Sebuah rumah umumnya ditempati oleh satu keluarga, meski ada pula yang ditempati oleh beberapa keluarga. Rumah-rumah ini biasanya dibangun berbaris dalam sebuah huta atau kampung yang dikelilingi parik, benteng batu. Di depan rumah terdapat sopo, bangunan tanpa dinding yang dijadikan tempat berkumpul atau bertenun. Dan di antaranya keduanya terdapat halaman luas yang disebut poguni alaman. Sebuah huta juga biasanya memiliki rumah pesantian yang berfungsi untuk tempat mempersembahkan kurban. Tentang makna simbolik peninggalan budaya di tengah masyarakat. Yang pertama adalah arca Amitabha. Amida Buddha atau Amida Butsu dalam bahasa Jepang adalah nama Buddha Tanah Suci. Buddhisme Tanah Suci adalah cabang jauh dari Buddhisme Mahayana yang dipraktikkan terutama di Asia Timur dan khususnya di Jepang. Buddha Amida dikenal sebagai Amitabha atau Amitayus dalam bahasa Sanskerta, Amitabha dalam bahasa Cina, Amitabha dalam bahasa Korea, dan Opame dalam bahasa Tibet. Namanya berarti Buddha cahaya tanpa batas sebagai Amitabha atau Buddha kehidupan tanpa batas sebagai Amitayus. Amitabha adalah bagian dari pantheon atau masyarakat Dewa Buddha Mahayana. Sebagai seorang dhyani Buddha, dia menguasai arah barat dan dianggap sebagai penguasa dunia masa kini. Ciri khas Amitabha adalah sikap tangan dhyana mudra atau posisi bersemadi. Yang kedua adalah arca Wisnu. Indonesia dengan keberagaman budaya, etnis, dan agama yang kaya menjadi rumah bagi berbagai ekspresi seni termasuk arca. Arca sebagai bentuk seni klasik, memainkan peran penting dalam mencerminkan dan merayakan keberagaman yang ada di seluruh Nusantara. Salah satunya adalah arca Wisnu yang ada di foto ini. Makna sebuah arca tidak hanya melampaui sekedar dimensi visual, tetapi sebuah karya yang merangkum filosofi Hindu dan representasi nilai-nilai keberagaman. Arca Wisnu dipercayai sebagai penjaga dan pemelihara alam semesta. Menurut kepercayaan Hindu, hadir membawa makna yang mendalam dalam keindahannya. Dewa Wisnu memiliki sejumlah ciri khas yang digambarkan dan dijelaskan dalam kitab-kitab suci Hindu, terutama dalam kitab-kitab seperti Mahabharata dan Purana. Wisnu digambarkan dengan beberapa tangan yang menggenggam simbol-simbol suci seperti cakra, gada, padma, dan shangka yang memiliki makna sebagai menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Selain itu, bilangan tangan mencerminkan kemampuan dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Postur tubuh dan ekspresi wajah yang lembut dimaknai sebagai sifat-sifat ketenangan dan kebijaksanaan.